Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aji Manggala Syahrianda dengan NIM 2103 211000038. Saya merupakan mahasiswa aktif agribisnis angkatan 2021 kelas C, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang aplikasi pertanian berbasis Android, yaitu MyAgri. Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang peranan teknologi sebagai media pembantu dalam penyuluhan pertanian di Indonesia. Pada era industri 4.0, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK cukup vital dalam penyuluhan pertanian, utamanya sebagai saluran informasi yang dibutuhkan petani. Meski begitu, banyak terdapat keberagaman penggunaan maupun adopsi TIK, baik di tingkat penyuluhan maupun petani, sehingga tidak di tiap daerah dapat mengoptimalkan penggunaan TIK dalam penyuluhan pertanian. TIK berfungsi sebagai media digital yang membantu percepatan penyebaran informasi melalui dunia maya, sehingga pengguna informasi dapat memanfaatkan informasi yang cepat dan akurat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa peran TIK sebagai media penyebaran informasi digital secara luas sangat penting dalam penyuluhan pertanian. Nah, dalam kasus ini saya akan memaparkan beberapa fungsi serta keunggulan-keunggulan dari aplikasi MyAgri, yaitu aplikasi pertanian berbasis Android yang dapat didownload secara gratis melalui Play Store. Sebelumnya, saya akan menyambungkan layar handphone saya terlebih dahulu. Nah, aplikasi MyAgri merupakan aplikasi berbasis Android yang dapat didownload secara gratis melalui Play Store setiap Android. Nah, caranya cukup gampang. Kita langsung saja membuka aplikasi Play Store yang terdapat pada setiap Android. Nah, setelah membukanya akan muncul tampilan seperti ini. Apabila teman-teman sudah login, tampilannya akan seperti ini, dan apabila belum login, silahkan login terlebih dahulu menggunakan akun Gmail kalian. Setelah itu kita klik di atas sebelah sini. Nah, selanjutnya kita ketikkan MyAgri. Setelah itu kita klik enter yang ada pada sebelah kanan ini. Nah, setelah itu kita akan pilih MyAgri dari Erlangga Studio yang ada di sebelah sini, yang di paling atas. Nah, kemudian teman-teman bisa install yang biasanya berada di sebelah sini. Apabila telah terinstall, maka tampilannya akan seperti ini. Dan selanjutnya yaitu kita dapat membuka aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan dibawakan kepada tampilan utama dari aplikasi MyAgri. Nah, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang berada di tampilan utama ini. Yang pertama, titik 3 di kanan atas, yaitu untuk membagikan aplikasi ini serta memberikan nilai atau memberikan rating seberapa bermanfaat sih aplikasi ini, serta apa saja yang perlu diperbaiki, serta apabila kritik dan saran dapat disampaikan melalui pemberian nilai ini. Nah, di bawah sini terdapat beberapa poin-poin yang dapat kita manfaatkan untuk keberlangsungan kegiatan produktivitas pertanian. Nah, kita bisa menggesernya seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi-fungsi yang akan saya paparkan beberapa setelah berikut ini.
Nah, sebelumnya untuk di titik 3 kiri atas ini adalah menu-menu yang sama pada menu utama di bawah sini. Jadi, saya akan memaparkan berdasarkan menu-menu utama yang berada di bawah sini saja. Yang pertama di pojok kiri atas yaitu varietas sayuran. Nah, di sini ada beberapa varietas sayuran, memang tidak seberapa lengkap, akan tetapi bisa menggunakannya melalui Google. Nah, di sini juga terdapat beberapa jenis-jenis sayuran yang berada di dalamnya, serta artikel yang dapat menambahkan wawasan kita. Lalu kita kembali ke menu sebelumnya. Nah, di sebelah varietas sayuran ada budidaya, kita dapat mengkliknya. Nah, ketika kita mengkliknya, maka akan muncul beberapa budidaya komoditas yang dapat kita manfaatkan informasinya. Sebagai contoh, apabila kita ingin membudidaya cabai merah, kita pilih budidaya cabai merah. Nah, maka akan muncul beberapa persyaratan tumbuhan, budidaya tanaman, hingga informasi-informasi yang sangat berguna untuk keberlangsungan produktivitas pertanian. Nah, apabila sudah dirasa cukup, kita bisa kembali dengan menekan tombol panah kiri atas di sebelah kiri atas. Nah, selanjutnya ada hitung pupuk. Nah, tentu fungsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan secara instan dapat membantu kita menakar berapa pupuk yang akan kita gunakan supaya tidak berlebihan tetapi tidak kekurangan juga. Ada tanpa analisis tanah dan juga dengan analisis tanah, tentu dengan berdasarkan jenis-jenis tanah di masing-masing daerah. Kita kembali. Nah, yang keempat ada identifikasi pengendalian hama atau penyakit. Menurut saya, fitur ini adalah salah satu fitur yang sangat bermanfaat sekali serta dapat membantu produktivitas pertanian. Misalkan, kita ingin melihat hama dan penyakit untuk komoditas cabai. Kita klik yang cabai. Nah, maka akan muncul beberapa hama atau penyakit yang sering dialami, yang sering dijumpai pada komoditas cabai merah. Seperti ulat tanah, ulat, orong-orong, dan lain sebagainya. Misalkan pada ladang kita, pada sawah kita mengalami hama atau penyakit yaitu trips tembakau. Kita klik saja di sebelah sini. Nah, maka akan muncul informasi-informasi yang sangat berguna. Serta apabila kita mengklik teknologi pengendalian, maka akan muncul langkah-langkah apa saja yang dapat kita gunakan untuk mencegah dan menanggulangi hama ini, seperti pestisida botani, pestisida hayati, pestisida kimia sintetik, dan lain sebagainya. Kita mengklik saja seperti ini. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke fungsi yang kedua. Dan di sini masih banyak lagi hama-hama yang sebagainya dan juga komoditas-komoditas lainnya. Seperti komoditas mentimun, kubis, paprika, paria, terung, dan lain sebagainya. Kita masuk ke fungsi yang kedua yaitu cari pestisida. Nah, fitur ini dapat memungkinkan kita untuk memenuhi kebutuhan pestisida yang kita perlukan secara urgent dengan menentukan komoditasnya, nama umum penyakit, pilih kategori. Nah, maka akan membantu kita dengan mudah untuk mendapatkan pestisida yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, lanjut ke fungsi yang kedua yaitu cara kerja pestisida. Cara kerja pestisida merupakan pusat informasi mengenai pestisida yang ada serta yang akan kita gunakan untuk keberlangsungan produktivitas pertanian. Ini dapat kita scroll ke bawah dan dapat kita scroll ke samping untuk melihat informasi-informasi yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya kita kembali terlebih dahulu. Lalu fungsi yang selanjutnya yaitu tingkat bahaya pestisida. Nah, pada fitur ini merupakan kumpulan informasi-informasi yang sangat berguna untuk keberlangsungan produktivitas pertanian kita agar tidak salah langkah dalam penggunaan pestisida, agar tidak salah langkah dalam penggunaan pupuk-pupuk supaya tidak berlebihan. Nah, masuk ke fitur yang selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Nah, ini sama seperti tadi, yaitu langkah-langkah saja untuk pengendalian
pestisida dan penyakit pada produk komoditas pertanian kita, mulai dari memilih fungisida atau pestisida, antibakteri, antivirus seperti itu, serta pengendalian OTP budidaya kentang dan cabai merah. Sebagai contoh, kita akan membuka pengendalian OPT pada budidaya bawang merah dan cabai merah. Nah, maka di dalamnya akan muncul informasi-informasi penting yang dapat kita manfaatkan dan kita terapkan pada ladang produktivitas kita. Dan bagusnya aplikasi ini telah dilengkapi oleh gambar-gambar yang mendukung agar mudah dipahami bagi para kita-kita semua. Serta yang selanjutnya yaitu adalah penyemprotan. Nah, di sini juga terdapat beberapa informasi-informasi yang dapat kita gunakan serta kita terapkan pada ladang produktivitas kita. Nah, mulai dari tempat mutu, tempat jenis, tepat waktu penggunaan, serta tepat dosis, konsistensi formulasi. Nah, kita masuk ke bagiannya ke samping, kita geser seperti ini. Nah, maka akan muncul beberapa fungsi-fungsi yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah pasca panen. Pasca panen di sini memang cenderung masih sedikit, tetapi teman-teman sekalian dapat menggunakan aplikasi YouTube sebagai media pihak ketiga yang dapat memudahkan dan membantu informasi kita tentang pengolahan pasca panen. Serta ada juga artikel, ada fitur info harga sayuran, serta tanya pakar. Nah, pada tanya pakar ini kita dapat menanyakan pakar-pakar ahli pertanian mengenai kendala-kendala kita dalam pertanian, kendala-kendala kita selama melakukan pengolahan, kendala-kendala kita dalam melakukan analisis tanah, kenapa masih banyak penyakit, kenapa teman-teman saya layu. Kita dapat menanyakannya pada ahli-ahli pakar di sini. Kita tinggal mengklik saja, lalu kita dapat memilih saja. Baik, lanjut ke fungsi yang selanjutnya, yaitu video. Ada info cuaca juga. Ada info cuaca, inilah sangatlah membantu untuk keberlangsungan produktivitas kita. Serta kita dapat memilih wilayah kita dengan cara mengklik titik 3 di kanan atas, lalu mendeteksi lokasi. Nah, kita dapat mengklik hanya saat aplikasi digunakan. Nah, seperti itu. Nah, selebihnya hanya seperti tombol-tombol bantuan seperti pusat informasi, pengaturan, serta info aplikasi. Nah, baik, saya rasa cukup untuk kesempatan yang kali ini mengenai aplikasi pertanian berbasis Android. Saya mengulas tentang aplikasi My Agri, aplikasi pendukung PHT dari Erlangga Studio. Nah, baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.